Hari ini kita lagi akan membahas mengenai salah satu karya arsitektur yang cukup unik ya. Mari kita lihat karya arsitektur ini uniknya di mana ya? Karena ada banyak karya arsitektur itu juga unik-unik dan sesuai dengan fungsinya tentunya. Biasanya kalau dipilihkan oleh Pak Marcel biasanya unik-unik nih beneran. Mari kita lihat ya, karena ini untuk memperkaya kesana pemikiran. Siapa tahu suatu saat kita mau bikin yang sama juga di Indonesia ya, bukan untuk ditiru tapi untuk menginspirasi. Ini ada biro arsitek bikin, kalau di luar negeri tuh di dalam hutan tuh bisa ada kabin gitu ya, kayak pondokan kecil. Kalau di sini kita mungkin bilang kayak pondokan lah, kalau di sana mereka bilangnya kabin. Cuman ini dia samarkan seperti batu ya, seperti bongkahan batu gitu ya, dengan ada jendela kecil. Biasanya kadang-kadang mereka pergi ke hutan untuk jalan-jalan atau apa ya, mereka bisa punya tempat bernaung di dalam hutan ini. Banyak ini ya, kabin itu kalau di luar negeri banyak yang terdesain, maksudnya memang secara khusus didesain dan memang hasil desainnya menarik ya. Ya, ada yang terdesain, ada juga yang DIY ya, karena mereka di sana kan biaya konstruksi untuk bayar tukang atau apa tuh mereka juga nggak murah, jadi banyak orang mereka melakukan sendiri gitu untuk membangun dari pohon, mereka tebang, mereka bangun sendiri gitu. Nah, tapi ada juga yang memang didesain khusus supaya memiliki nilai estetika tertentu ya, selain fungsionalnya gitu. Mari kita lihat desainnya, bentuknya seperti apa. Nah, kayak gitu tuh, jadi kayak kerucut, jadi kayak itu, kayak batu. Tadinya gue lihat sih kayak ada jendelanya gitu ya. Ada jendelanya juga nggak ada batas. Mungkin karena di sana iklim musim dingin kan ya, jadi mereka cahaya matahari masuk ke dalam ruangan itu justru malah perlu gitu, supaya nggak terlalu dingin dalam ruangan. Wah, ini kalau jendelanya dikecilin lagi bisa buat main petak umpet nih. Nah, kalau perlu nggak ada jendelanya gitu kan, hilang. Itu jadinya pakai batu kerucut. Tadinya gue kira ini kayak kerucut ya, kayak modulnya Apollo 11 tuh yang di ujung tuh. Ternyata dia samarkan kayak batu. Dia luarnya semen gitu ya. Semen. Jadi dia kayak ditemplokin semen gitu kayaknya. Jadi kalau dia ada unsur organiknya, berarti lama-lama tuh nanti bisa ditumbuhi lumut gitu ya. Ya mungkin nanti suatu saat kalau dia ditumbuhi lumut ya jadi satu sama alam ya, tambah secara harafiah gitu, tambah tersamar gitu istilahnya. Cuman ya tentunya yang punya kabin harus ingat nih alamatnya di hutan ini di mana gitu. Kalau enggak agak repot ya gitu. Enggak, kayaknya orang sana begini-begini udah biasa ya gitu. Begitu bangunannya jadi, kontraktornya ngomong ke pemiliknya, "Pak, udah jadi Pak, oke, ntar besok saya lihat ya." Sampai di lokasi, mana ya rumah gue ya? Mana ya, apalagi tersamar. Cuman ini asik sih, jadi memang kalau orang menyukai keheningan, menyukai soliter gitu ya, ini enak gitu loh. Jadi nggak bising gitu istilahnya kan, kita di hutan. Terus juga desainnya itu bersahabat dengan alam gitu. Nggak memberikan intervensi bentuk yang lain dengan alam. Yang penting nggak ada macan ya, macan kan nggak bisa masuk. Kalau nggak ntar ya muter-muter di luar aja kunci di dalam situ aja, nungguin macannya pergi. Macannya pasti pergi sih kalau udah lapar, nggak ada gunanya nungguin. Nah, di samping ini nggak gede-gede amat lah, jadi boleh dibilang ya kayak shelter lah, kayak shelter. Sekelilingnya juga kan pohon-pohon, jadi dia teduh, jadi nggak kejemur juga, tapi juga dapat cahaya juga. Nah, ini jendelanya tuh. Ini gue rasa sih jendelanya sekaligus pintu nih ya. Jangan-jangan. Bener-bener modul Apollo nih beneran nih. Iya, jadi kayak Apollo punya modul pendaratan, cuman bentuknya batu aja. Satu modul.
asik sih pakai kaca, cahaya masuk. Ini ada soalnya kenapa gua kira pintu, karena ada handle di luar. Kalau jendela kan mungkin dia dari dalam buka tutupnya, ini ada handle di luar, mungkin ini pintu gitu loh. Asumsinya begitu. Nah, cuman dalamnya cakep nih. Tuh, asik kan pakai kayu-kayu begini. Ya, kayak pinus aja gitu, ya kan. Meja, terus kursi. Ya ini mungkin ada rak buat segala macam. Nah, luarnya dibungkus batu gitu ya, dibungkus bahan pembungkus itu, entah itu semen, entah itu campuran segala macam. Dalamnya seperti ini, bersih, rapi ya. Dan ini asumsinya kayaknya sih yang sebelah sini tuh jendela. Ya, ini ujung sebelah sana. Nah, dan dia ada etiknya. Jadi kayaknya dia ada space di atas buat entah buat tinggal tidur gitu ya. Yang tadi kan bawah kan ini ya, buat makan, duduk-duduk, atasnya mungkin buat tidur. Jadi manja terus kasur gitu. Itu jendela bener nih yang tadi itu ya. Ya jendela bulat kan tadi gede loh ini. Kalau dilihat. Iya. Kalau dari luar. Jadi ini kayaknya skalanya agak ini ya, nyaru gitu kayaknya. Kalau di luar kayak kecil. Kesannya kayak kecil kan, kayak ukuran satu orang gitu. Iya. Kalau ngeliat ini sama ini gede banget. Ini kan minimal seenggaknya 2 orang. Ya, itu beneran jadi pintu ini kalau segede gini. Jadi pintu, lihat aja segede ini, ada handle juga di dalam tuh. Gitu. Terus ini denahnya. Ya, denahnya juga ya gitulah kotak. Bisa di zoom nggak ya? Nah, sudah di zoom tapi kayaknya nggak bisa. Nah, emang beginilah nasib. Dirahasiakan. Ya, nanti bisa lihat kok linknya saya kasih di deskripsi. Ya, jadi ini denahnya sebenarnya gini doang gitu, nggak neko-neko, masuk dari bawah ini nih jendela ini yang bulat itu, terus sudah langsung gini aja. Lantai 2-nya buat tidur kan, bener tuh potongan kayak tadi. Jadi untuk sebenarnya ini skala 1 orang sih. Ya cuman ya mau 2 orang masih bisa lah. Gitu. Potongan juga section ya dari luar. Nah ini ngadep ke arah jendela, cakep kan? Masuk. Ya, terus masuk sini. Ini ada perapian ya. Jadi kalau di sana kan biasanya 4 musim tuh. Ya kalau musim dingin kita bisa ada perapian ya di sini. Ini sering digunain buat banyak orang yang bikin cabin di hutan, perapian model gini. Jadi bawahnya perapian, masukin kayu bakar gitu ya. Terus atasnya itu karena panas, mereka pakai bisa buat masak air di sini. Jadi sekaligus menghangatkan ruangan. Ini bisa buat jadi kompor gitu ya, taruh ceret di atasnya. Atau di sini tuh ntar bisa buat kayak oven gitu karena panasnya sama. Nah ini yang pipa ini cerobong ke arah luar gitu. Jadi ini fungsinya sebagai perapian, sebagai kompor, sebagai macam-macam alat masak juga dari metal. Itu view keluarnya juga kayaknya menarik tuh ya. Ya view-nya ya. Kayak ke lembah gitu ya. Soalnya cukup jauh terbuka gitu, nggak ada pohon-pohon yang menutupi. Ya asik sih dengan dia taruh area tidur di lantai 2 aja sebenarnya kan private ya, istilah kata. Kalau ada orang yang longok ke dalam itu dari luar kan juga nggak kelihatan ada orang dari dalam. Ya asal jangan ditimpuk pakai batu aja ya, kaca pecah ya bolong kayak di sini gitu. Kereta api pada ditimpukin batu, heran. Nih kalau saya rasa sih manusia terdekat mungkin ada 10 kilo dari sini kali. Amatlah sangat jauh ya. Amatlah sangat jauh. Jadi ini sebenarnya asik sih. Kalau emang ide ini bisa dipakai gitu ya. Sebenarnya ide-ide ini udah banyak yang orang pakai sih. Di Indonesia juga ada lah untuk camping ground gitu ya, glamping. Mereka juga udah mengadopsi bentuk-bentuk yang bilik-bilik satu sampai 2 orang gitu ya. Tapi mungkin bentuknya beda ya. Gitu, untuk bisa mengalami enclosure atau suasana di alam luas gitu ya, tapi di dalam tuh tetap nyaman. Jadi ketimbang orang berkemah pakai tenda, mendingan punya kayak gubuk kecil gitu. Nah,
itu sebenarnya di sini juga banyak, cuman ya mungkin yang terdesain seperti ini belum ada ya mungkin ya. Tapi ini bisa jadi inspirasi ke depannya karya arsitektur ini. Tapi harus ingat ini ya kenapa duluan? Ya, tapi harus ingat ini kan untuk 4 musim. Jadi nanti untuk perlakuan di iklim tropis, biarpun di pegunungan juga harus disesuaikan ya. 4 musim kan beda ya perlakuannya ya, insulation ya, itu kan juga beda. Terus sinar matahari bisa masuk banyak atau sedikit itu kan beda kalau di iklim tropis kan. Tropis pegunungan sama tropis pantai sama juga ya, beda. Kalau di tropis basah seperti kita tuh kan kelembapan udara tuh jadi isu ya. Makanya kalau tinggi sekali. Sirkulasi udara tidak mengalir dengan baik kan ruangan jadi ketika kelembapannya sangat tinggi ada jadi sumpek. Ya, kalau sumpek itu tuh bukan tidak terkait dengan suhu udara, itu lebih kepada udara yang tidak mengalir. Soalnya ada bangunan yang sirkulasi udaranya mengalir, tapi karena memang suhunya lagi panas ya panas saja, tetapi tidak sumpek. Nah ini kalau lihat desain bangunan ini kan nih jendela hanya ada di satu sisi ya, sisi lainnya itu tembok semua, berarti kan tidak terjadi sirkulasi udara silang ya, cross ventilation masuk dari kanan keluar dari kiri sih ya. Jadi kalau mau tukar udara buka jendela. Iya, jadi dan udara tuh ya buntu ya di dalam gitu. Jadi mungkin kalau di tropis basah seperti di Indonesia perlu ada modifikasi terkait ventilasi udaranya. Ya betul, jadi memang hati-hati ya, kadang arsitek suka lupa atau bahkan kita tidak mengedukasi klien atau customer itu dengan kaidah-kaidah yang cocok di iklim tropis gitu. Kadang kita di tropis tuh lupa, pengennya model begini, tapi model begini tuh cocoknya tuh di iklim sana gitu. Kita ngelihat itu bagus memang bentuknya, cuman nggak cocok di sini. Sama kayak rumah-rumah Belanda zaman dulu, kenapa overstacknya gede gitu loh, teritisannya gede. Kenapa? Karena kalau hujan deras tuh nggak tampias gitu. Terus kenapa jendelanya gede-gede gitu? Ya karena iklimnya tropis, panas, udara harus ngalir, panas dan lembab ya. Udara nggak harus ngalir. Kalau nggak ngalir tuh dalam ruangan penuh uap air, itu tadi tuh sumpek. Iya, gerah, sumpek. Terus ya dengan ritisan atap yang panjang, otomatis ketika hujan itu ya kecil kemungkinan atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali tidak mungkin air hujan bisa tampias ke dalam. Oleh karena itu bisa membuat jendela yang besar-besar gitu. Karena kalau misalnya ritisannya nggak panjang, otomatis jendelanya nggak bisa besar-besar karena khawatir tampias ke dalam gitu. Nah itu ya contoh desain tropis yang menurut saya baik ya. Jadi kita hati-hati lah, kita dapat inspirasi boleh, tapi untuk pengaplikasian harus ada penyesuaian sesuai dengan di mana kita akan ngebangun, karena beda, termasuk dinding gitu ya. Dinding ada yang tebal tipis ya kan, ada dinding yang harus bisa bernapas, tanda kutip ya, karena iklimnya beda gitu. Kalau mungkin di negara barat dinding itu tebal-tebal gitu, karena mereka gunakan itu untuk tampung panas matahari yang terserap di dinding bata itu. Nanti malam panasnya itu dilepaskan ke dalam ruangan, jadi beban untuk menghangatkan ruangan atau heating load-nya itu jadi lebih rendah gitu, nggak perlu banyak energi. Terus juga jendela-jendela itu di barat kan banyak menggunakan skylight ya, buka gede-gede ngadep matahari, karena emang mereka iklimnya banyak yang dingin gitu ya, terutama yang Eropa utara gitu. Tapi kalau di tropis kita bikin skylight gede bagong, matilah kita di dalam gitu loh. Jadi jadi cuma dipanasin aja oleh sinar matahari, apalagi udaranya di dalam nggak bisa ngalir, ya udah jadi seperti oven dipanggang di dalam. Gitu, karena kita butuh cahaya dari luar, kita kan butuh terangnya ya kan, sebenarnya bukan panasnya kalau di tropis. Kalau mereka di subtropis atau di sana tuh mereka butuh panasnya, nggak semata-mata cahayanya. Nah itu kan jadi perlakuannya berbeda. Iya, gitu. Kalau kita butuh terangnya, bukan panasnya, bukan silaunya, karena silau itu juga isu lain lagi tuh, karena kalau silau itu juga mengganggu sebenarnya. Silau kan nggak nyaman juga ya. Jadi kita butuh terangnya. Itu yang harus disikapin ya. Jadi
ada banyak sekali asupan ide dari negara-negara lain yang memang kemampuan desainnya lebih dulu dan lebih maju, di mana kita bisa belajar. Cuma kita harus ingat kita ada di iklim tropis gitu loh. Ini adalah salah satu desain yang baik, tapi di iklim tropis basah ya. Karena tropis basah, ada tropis betul. kering atau gurun dan tropis basah. Kalau tropis gurun atau tropis kering itu kelembaban udaranya relatif lebih rendah. Jadi makanya mereka tadi sumpah gerah itu tidak sesignifikan dibandingkan dengan kita yang tropis basah. betul. Kalau di tropis gurun itu kan mereka kadang-kadang bikin jendela tuh bisa nggak direct ke dalam ruangan. Mereka bikin menara-menara gitu, tapi di atasnya dikasih tembikar-tembikar itu diisi air. Jadi udara yang masuk kering ngelewatin tembikar-tembikar itu mengalami kondensasi ya, pendinginan. Jadi udara yang masuk itu sedikit banyak membawa kelembapan air. Nanti airnya habis diisi ulang lagi itu di kendi-kendi yang dilewatin aliran udara itu di jendela-jendela mereka gitu. Nah, itu juga ada penyikapannya gitu. Makanya iklim gurun punya cara untuk memberikan kenyamanan termal dalam ruangan itu berbeda dengan iklim tropis gitu. Iya. Soalnya kalau misalnya tadi membuat skylight itu ya, terus misalnya jendela menghadap ke barat besar-besar, nah itu kan panas ya ketika sore. Kadang ada beberapa orang berpikir bahwa oh ya sudah nanti kita pakai AC saja, tetapi penggunaan AC sendiri ya cooling load-nya berapa? Ya menurut saya masih bisalah dicari alternatif lain ya melalui desainnya supaya sinar matahari itu tidak direct ke dalam bangunan. Betul. Kasati jadi di dalam bangunan itu nggak panas, karena kalau pakai AC ya yang pertama sudah pasti beban listriknya tinggi, tagihan listrik mahal dan lain sebagainya. Ya selain itu ya tidak ada salahnya kalau ya kita juga memperhatikan ya aspek lingkungan lah dalam desain kita, dan sebagai pemilik bangunan juga kita memperhatikan hal-hal tersebut. Saya rasa itu sesuatu yang baik ya. Seperti material, misalkan ini dia pakai frame-nya mungkin kayu ya, mereka pakai frame kayu ini, tapi mungkin mereka di 4 musim curah hujannya lebih dikit, mereka banyakkan salju mungkin ya. Jadi kayu ini nggak mudah terekspos air, hujan sama matahari. Kalau di tropis nih kayu gini ya sebenarnya cepat lapuk nih, kalau emang nih kayu ya. Tapi kalau mungkin di iklim mereka air hujan lebih sedikit, banyakkan ya salju mungkin musim dingin ya. Terus mataharinya juga nggak kayak di tropis gitu ya, panas menyengat gitu. Jadi kayu itu mungkin lebih awet. Ya, ini juga tergantung jenis kayunya, cuman hal-hal kayak gini kan juga jadi pertimbangan. Ya kecuali ini bahan sintetik ya, aluminium, tekstur kayu gitu jadi lain cerita nih, ceritanya ngomongnya jadi lain lagi. Gitu. Iya. Nah, kalau seperti bangunan gitu ya, ya kita nggak usah bicara lokasinya di puncak gitu. Kita ya bicara di Jakarta atau sekitarnya. Itu kalau misalnya punya penghawaan yang baik ya, penghawaan alami yang baik, sekalipun tanpa AC ya itu ruangan ya tetap bisa terasa sejuk-sejuk ya, terutama kalau memang suhu udaranya lagi nggak terlalu panas gitu ya, misalnya pas lagi 28, pokoknya 30 ke bawah gitu ya, itu lumayan kan. Jadi istilahnya AC itu nggak perlu selalu dipakai. AC disiapkan oke lah gitu, misalnya kalau pas lagi panas, tapi kalau lagi sejuk gitu kan bagus juga ya kalau tidak perlu menggunakan AC. Dan plus juga bahwa dengan sirkulasi udara alami otomatis lebih sehat juga. Itu ada pertukaran udara, itu kelembapannya keluar, bakteri, virus dan lain sebagainya juga keluar, debu segala macam itu keluar juga, jadi ada pertukaran udara. Ya, demikianlah. Ya. Tapi ini
Kalau Review. misalnya ada yang mau buat Oh. rumah atau bangunan seperti ini di tengah kota atau tengah perumahan, menarik juga tuh. Ntar bisa-bisa disangka ada meteor jatuh. Ya kali itu dikira ada batu gitu. Meteor jatuh gitu, terus pas buka jendela dikira ada alien keluar ntar. Ya, buat yang mau komen silahkan komen di kolom komentar. Boleh apa yang inspirasi apa yang bisa didapat dari desain seperti ini. Gitu. Oke. Sekian dulu. Mantap. Lanjut ke topik di episode berikutnya ya.